Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Abdul Haris Faisal, Magister Pendidikan selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, Tata Bahasa, dan Komposisi, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ayu Fitria Handayani dari Prodi Sastra Bahasa Inggris Minat Penerjemahan, Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Taiwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Fungsi Bahasa Indonesia dalam Penggunaan Bahasa Gaul di Media Sosial dan Komunitas Sehari-hari, sebuah kajian sosiolinguistik pada tuturan Gen Z dan masyarakat urban Indonesia. Mari kita mulai. Latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena yang kita rasakan bersama. Bahasa Indonesia terus berkembang, khususnya di era digital. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara terbesar pengguna sosial media di dunia. Hal ini berdampak secara langsung pada cara generasi muda berkomunikasi, sehingga munculnya bahasa gaul sebagai ragam bahasa baru yang hidup dan terus berkembang. Yang menarik, bahasa gaul bukan sekedar bahasa rusak atau bahasa penyimpangan, akan tetapi ia adalah cermin dinamika sosial, budaya, dan identitas generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk menganalisis fungsi bahasa Indonesia yang terkandung dalam 50 data bahasa gaul yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bentuk apa saja yang paling banyak muncul dalam bahasa gaul remaja? Apakah borrowing, singkatan, atau bentuk lainnya? Yang kedua, faktor apa yang mendorong remaja memilih menggunakan kata gaul dalam percakapan mereka? Dan yang ketiga, dalam konteks apa saja kata-kata gaul tersebut paling sering digunakan? Ketiga pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama. Sejalan dengan 3 rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan bentuk kata gaul yang paling dominan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi remaja dalam memilih kata gaul berdasarkan data sekunder dari wawancara 5 responden. Dan yang ketiga, mendeskripsikan konteks situasional yang paling sering melatar belakangi penggunaan bahasa gaul. Penelitian ini menggunakan 2 kerangka teori utama. Pertama, teori fungsi bahasa dari Halliday yang membagi fungsi bahasa menjadi 7 kategori, yaitu instrumental, regulasi, interaksional, personal, heuristik, imajinatif, dan informasional. Kedua, kerangka Goris-Keraf yang menekankan 4 fungsi bahasa, yaitu ekspresi diri, komunikasi, integrasi sosial, dan kontrol sosial. Selain itu, untuk mengklasifikasikan bentuk kata gaul digunakan 6 kategori, mulai borrowing, semantic shift, akronim, abbreviation, variasi fonetis, hingga pemenggalan kata. Sebelum masuk ke metode penelitian, perlu saya jelaskan objek penelitian ini. Ada 3 objek yang menjadi fokus kajian. Pertama, objek utama yaitu 50 entry data dan frasa bahasa gaul seperti healing, ghosting, FOMO, dan skena yang dianalisis dari segi bentuk, fungsi, dan konteksnya. Kedua, objek pendukung yaitu penutur bahasa gaul itu sendiri. Remaja dan dewasa muda Indonesia yang berusia 18 tahun hingga 26 tahun yang dimana diwakili oleh 5 responden yang bernama Naura, Farah, Reva, Ahyar, dan Zaini. Ketiga, objek situasional, yaitu konteks penggunaan meliputi platform media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan Discord.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten. Data primer berupa 50 entry data bahasa gaul dikumpulkan dari observasi percakapan di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Discord, serta percakapan luring sehari-hari. Sebagai data sekunder, dilakukan wawancara terhadap 5 responden berusia 18 tahun hingga 26 tahun dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari siswa SMK, SMA, mahasiswa, pekerja muda, hingga konten kreator. Analisis dilakukan dengan melalui 4 tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Masuk ke hasil penelitian, menjawab rumusan masalah pertama, berdasarkan analisis terhadap 50 data, ditemukan bahwa borrowing atau pinjaman dari bahasa asing merupakan bentuk yang paling dominan, yakni 18 data atau sebesar 36%. Ini mencakup kata-kata seperti healing, overthinking, ghosting, dan toxic yang semuanya dipinjam dari bahasa Inggris. Namun, maknanya sudah ditentukan sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Posisi kedua yaitu semantic shift sebesar 24%, akronim 20%, singkatan 12%, dan variasi fonetis 8%. Temuan ini membuktikan bahwa globalisasi dan masifnya konten berbahasa Inggris di media sosial menjadi pendorong utama perkembangan kosakata bahasa gaul remaja Indonesia. Inilah temuan utama dari penelitian ini, yaitu hasil analisis fungsi bahasa Indonesia yang terkandung dalam 50 entry bahasa gaul. Ditemukan 7 fungsi bahasa yang bekerja secara aktif. Fungsi satiris dan kontrol sosial mendominasi dengan 28%. Artinya, bahasa Indonesia dalam ragam gaul paling banyak digunakan untuk menilai dan mengatur perilaku sosial orang lain, seperti kata pick me, pansos, dan adab. Posisi kedua yaitu diisi oleh ekspresif sebesar 24%. Fungsi humor di posisi ketiga, yaitu sebesar 20%, yang membuktikan kreativitas linguistik penutur bahasa Indonesia. Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi semata, melainkan jauh lebih kaya dan kompleks. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, dilakukan wawancara terhadap 5 responden berusia 18 tahun hingga 26 tahun. Ditemukan bahwa faktor media sosial dan kepraktisan ekspresi menjadi faktor paling dominan. Masing-masing disebutkan oleh 3 dari 5 responden atau 60%. Seperti yang diungkapkan oleh Reva, mahasiswi berusia 21 tahun, bahwa algoritma media sosial secara tidak sadar mendorong remaja mengadopsi kata gaul ke dalam percakapan sehari-hari. Zaini, pekerja muda berusia 21 tahun, menambahkan bahwa kata gaul berkaitan erat dengan kebutuhan dan identitas kelompok. Sementara Naura, siswi SMK berusia 17 tahun, menegaskan bahwa kata gaul seperti FOMO jauh lebih efisien menyampaikan nuansa emosi dibanding kepadanan bakunya. Menjawab rumusan masalah yang ketiga, analisis konteks dari 50 data menunjukkan bahwa bahasa gaul paling banyak digunakan dalam konteks online atau daring sebesar 56%. Jika dilihat dari relasi penuturnya, konteks pertemanan mendominasi dengan 70%. Menariknya, seluruh 5 responden wawancara secara konsisten menghindari kata gaul dalam situasi formal. Seperti yang dikatakan oleh Ahyar, mahasiswa 19 tahun, bahwa 90% obrolan dengan teman sebaya menggunakan bahasa gaul. Namun, otomatis beralih ke bahasa yang lebih sopan saat berhadapan dengan dosen atau orang tua.
Hal ini tentu membuktikan bahwa remaja Indonesia masih memiliki kesadaran kebahasaan yang baik. Sebagai penutup, penelitian ini menghasilkan 4 simpulan utama. Pertama, bentuk borrowing mendominasi sebesar 36% sebagai bukti nyata bahwa pengaruh globalisasi yang diadaptasi secara lokal. Kedua, media sosial dan kepraktisan ekspresi adalah faktor terkuat penggunaan kata gaul dengan 60%. Ketiga, konteks online dalam relasi pertemanan mendorong 70%. Dan keempat, yang paling penting, bahasa Indonesia dalam ragam gaul terbukti mengemban 7 fungsi sekaligus yang mencerminkan kekayaan dan kreativitas bahasa Indonesia di era digital. Implikasinya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup, dinamis, dan terus berkembang. Bukan melemah karena bahasa gaul justru semakin kaya. Berikut adalah daftar referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh sumber telah dikutip sesuai dengan format APA. Demikian presentasi penelitian saya. Seperti yang dikatakan oleh Goris Keraf, bahasa adalah cermin jiwa suatu bangsa, dan bahasa gaul adalah cermin jiwa generasi muda Indonesia yang kreatif, dinamis, dan adaptif. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.